Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rizkinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Insya Allah, di dalam kesempatan pada hari ini, saya akan menjelaskan beberapa orang yang tidak mempan disantet. Jadi untuk kaum muslimin, muslimat yang saya hormati dimanapun Anda berada, santet itu memang ada, sihir itu memang ada, tetapi ada sebagian orang yang tidak bisa disantet. Ya, jadi jika Anda merasa bahwa sholatnya tekun, ataupun ibadah, ataupun zikirnya tekun, tetapi kok masih bisa tembus kena santet, ini faktornya apa? Padahal saya ibadahnya rajin, zikirnya rajin, tapi kok bisa tembus ya? Itu kenapa? Jadi seperti ini pemirsa, saya akan jelaskan. Untuk menangkal santet ini tidak usah memakai jompat jampe, tidak usah memakai mantra-mantra tertentu. Kuncinya adalah ada di diri kita sendiri. Ya, kita mau kena santet, kita mau kebal santet, itu ada di dalam diri kita sendiri penangkalnya. Penangkalnya apa? Pikiran kita, halusinasi dari pikiran kita. Ini yang akan memicu santet itu akan tembus ke dalam diri Anda. Jika kita merasa mempunyai permasalahan sama seseorang, terus seseorang tersebut bilang ke kita ini bahwa mau disantet. Jika pemikiran kita muncul hawa takut ataupun gelisah, maka itu adalah poin utama keberhasilan santet tersebut masuk ke dalam diri Anda. Jadi semuanya penangkalnya ataupun penawarnya ada di dalam diri panjenengan. Jika Anda percaya bahwa saya tidak akan kena santet, saya tidak akan kena santet, kayak gitu. Dalam pemikiran Anda seperti itu, maka santet itu pun tidak bisa mengenai diri Anda. Karena Anda mempunyai sugesti yang kuat. Ya, sugesti yang kuat itu tadi, saya tidak akan kena santet. Ya, saya akan lawan itu santet. Nah, ini tidak akan bisa masuk. Karena seseorang yang tidak percaya dalam santet, itu tidak akan pernah bisa disantet. Jadi untuk orang yang mempunyai pemikiran ataupun ketakutan adanya santet, takut mengenai ke diri kita, itu adalah poin besar yang akan benar-benar masuk ke dalam diri Anda. Caranya cukup simpel sih pemirsa buat kaum muslimin dan muslimat. Jadi untuk menangkal santet ini cukup gampang. Yang satu, jangan pernah pikiran kosong ataupun sering melamun. Ini satu. Ya. Terus lebih manjur lagi jika Anda mempunyai suatu problem sama dukun santet mungkin ataupun sama seseorang, jika kalian takut disantet, ya kalian tidur di upin, pakai alas, gak usah tidur di ranjang terlebih dahulu selama ya sekitaran 2 minggu. Ini untuk antisipasi jika kalian takut. Tapi kalau kalian mau lawan, kalian lawan pakai zikir.
Zikir apa yang bisa untuk melawan santet? Ya kalian umat muslim. Ya, jalankanlah kewajiban yang namanya sholat 5 waktu. Dan zikirnya untuk menangkal santet. Ya kalian zikir. Yang pertama kalian mau zikir pakai ayat kursi juga bisa. Ya. Mau zikir pakai innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu pun bisa. Mau zikir pakai a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu juga bisa. Mau zikir bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim itu pun juga bisa. Kalian boleh ambil salah satu. Kunci utama biar sihir ataupun santet itu tidak bisa mengenai diri Anda, jangan sering bengong ataupun pikiran kosong. Ini satu. Terus kita harus mempunyai sugesti yang kuat, gitu. Jangan takut sama santet. Ya. Hidup manusia itu nggak tergantung sama manusia. Hidup manusia itu tergantung sama Sang Khalik ataupun Gusti Allah. Kalian jangan takut yang namanya santet. Ya. Lawan santet. Karena santet ini ketika dia datang ke rumah kita semuanya, itu yang bisa merasakan ataupun yang bisa melihat itu si target saja. Ya. Orang yang lain tidak akan melihat. Ya, yang bisa melihat itu adalah sasaran si target. Mungkin ada suara, mungkin melihat suatu bola api dan sejenisnya, itu si target doang yang bisa melihat. Ya, rekan yang lain tidak bisa. Itulah salah satu ciri-ciri. Jadi orang yang biasanya santet itu akan datang ke rumah kita itu biasanya kisaran udah larut malam, biasanya menjelang pagi. Ya sekitaran jam 2:30 gitu, jam 2 bahkan subuh biasanya datang. Dia seperti bola api yang ada ekornya, jadi api tapi ada ekornya belakang. Masuk, turun, begitu sampai di atap rumah dia menghilang, hilang. Nah itu satu tanda bahwa rumah tersebut terkena santet. Dan untuk menangkalnya itu tadi seperti itu tadi. Ya pemirsa, jadi pakai zikir ayat kursi juga bisa. Ya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, pakai zikir itu juga bisa. Mau pakai zikir innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu pun bisa. Mau pakai zikir bismillahirrahmanirrahim bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sayun fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim itu pun juga bisa. Ya, yang penting yakin semua terjadi karena akal pikiran kita. Ya, karena halusinasi kita. Jika dalam pemikiran kita kuat, ya, tidak merasa takut dalam bidang hal seperti itu, maka itu pun tidak akan bisa mengenai diri Anda. Seperti itu. Tapi kalau kalian ketakutan, ya itu akan benar-benar terjadi. Akan benar-benar mengenai diri Anda. Ya. Jangan tinggalkan kewajiban namanya kita sebagai umat muslim 5 waktunya, zikir malamnya, ya. Usahakan. Insya Allah yang namanya gangguan-gangguan, baik itu sihir, baik itu santet, baik itu pelet, tidak akan nembus ke dalam diri Anda.
Karena cara kerja sihir, cara kerja pelet, cara kerja santet itu kerjanya itu di atas jam 12 malam. Ketika si target sudah tidur. Itu. Jadi buat kalian panjenengan semuanya usahakan jangan sering-sering tidur di sore hari. Masih sore, masih jam 8 atau jam 9 kalian tidur. Ya, tidur juga tidak apa-apa, boleh, nanti jam 12 bangun. Kalian sholat hajat ataupun sholat tahajud. Jika rutin menjalankan seperti ini dijadikan pedoman untuk kehidupan kita, insya Allah diri kita aman dari gangguan-gangguan orang yang zolim ke diri kita. Jadi ilmu ini bisa kalian pelajari, ya, karena di dalam dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, ya. Santet ada, sihir ada, pelet pun ada. Semuanya tergantung dari kepercayaan kita masing-masing. Itu saja mungkin pemirsa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pada hari ini. Mudah-mudahan di dalam pembahasan ini bisa menambah pengetahuan untuk kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, mohon channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.